Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha SPD, guru fisika di SMA 1 Tambun Utara, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor peserta PPG 20190505095. Berikut penayangan video uji kinerja saya yang berjudul Rangkaian Arus Listrik Searah pada Siswa Kelas 12 SMA 1 Tambun Utara. Sebelum kita mulai ke mata pelajaran pertama, maka baiknya kita berdoa, dipersilakan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita membahas mengenai rangkaian arus arah. Rangkaian arus arah itu berarti berhubungan dengan ada AC dan DC ya. AC itu sama saja dengan apa? Coba ada yang bisa AC itu sama saja dengan apa pengertian dari AC? Ya, silakan. Kalau AC itu singkatannya dari alternating current, itu dia arus yang bolak-balik. Arusnya bolak-balik ya. Kalau itu adalah AC, kalau DC arusnya searah. Nah, di sini yang ibu bahas adalah rangkaian arus searah. Aku tampilkan dulu videonya ya, dan nanti kalian buat apa sih permasalahan dalam video yang sudah ibu tampilkan. Di bab listrik statis, kita belajar tentang muatan listrik yang dalam keadaan diam. Tapi kegunaan listrik di kehidupan kita nggak cuma ketika muatannya ini diam, tapi juga ketika muatannya bergerak. Menyalanya lampu ini, terus cara ngecas laptop atau HP kamu, dan pada dasarnya sih cara nyalain hampir semua perangkat elektronik. Itu bisa terjadi karena muatan-muatan listrik ini bergerak atau mengalir. Tapi kenapa listrik bisa ngalir ya? Terus apa aja sih yang nentuin kekuatan aliran listrik pada suatu kawat? Nah, daripada bingung, yuk kita bahas. Coba bayangin kalau kamu lagi ada di sebuah perahu di atas sungai. Aliran sungai ini mirip sama aliran listrik di suatu kawat. Tapi ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Begitu juga sama aliran listrik. Sebenarnya yang ngalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Aliran listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan muatan atau Q dibagi waktu atau T. Satuan arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma ngalir di satu arah kayak di air sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus gak lama ke kiri, terus ke kanan lagi, dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi ada AC dan ada DC, AC/DC nih, AC itu listrik yang ngalir di rumah kamu nih. Kalau DC itu ada di HP atau laptop kamu. Tapi yang bakal kita pelajari sekarang cuma listrik arus searah atau DC dulu ya. Tadi kita udah tahu kalau aliran listrik adalah elektron yang mengalir pada suatu kawat. Tapi, kenapa elektron ini ngalir ya? Kenapa gak diem aja gitu di kawat? Kalau gerak kan butuh energi. Kalau diem kan enggak. Nah, kalau misalnya aku ambil bola ini, terus aku pegang di atas kayak gini. Kemudian aku lepas. Bola ini bakal jatuh ke bawah. Ini karena ketika bola diletakkan di atas, dia punya energi potensial dari gaya gravitasi. Ketika aku lepas, energi potensial tadi diubah jadi energi kinetik. Dan benda bergerak dari posisi dengan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Muatan listrik juga sama. Dia bakal bergerak dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini biasa disebut tegangan atau voltase, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Secara matematis, tegangan atau V sama dengan energi atau E dibagi muatan atau Q.
Jadi kalau misalnya kita butuh 1 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 kolom dari titik A ke titik B, berarti tegangan atau beda potensial antara titik A dan B adalah 1 Joule per kolom atau 1 volt. Tunggu dulu. Muatan yang besarnya 1 kolom. Artinya muatannya positif dong. Padahal kan aliran listrik itu ada karena elektron yang mengalir. Dan elektron itu muatannya bukannya positif, tapi negatif. Jadi harusnya tegangan listriknya negatif dong kalau elektron yang ngalir. Arah arus listrik dalam rangkaian listrik akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Kenapa bisa gitu ya? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita harus balik ke abad 18, ketika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin. Dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan, atau dia sebut benda itu bermuatan positif, ke benda yang kekurangan muatan, yang dia anggap bermuatan negatif. Baru di abad ke-19, para ilmuwan sadar kalau yang mengalir sebenarnya adalah elektron, dari benda yang bermuatan negatif ke benda bermuatan positif. Tapi karena arahnya sudah terlanjur dan juga nggak begitu berpengaruh asal digunakan secara konsisten, akhirnya ilmuwan nggak ngerubah arah arus tadi. Oke, balik lagi ke konsep tegangan tadi. Jadi kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus punya sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Misalnya, apa ya? Oh ya, baterai. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial dua titik, semakin besar arus listrik yang bakal ngalir. Tapi gak cuma beda potensial aja yang nentuin besar arus listrik. Sama kayak aliran air, arus listrik juga bisa diperlambat atau dihambat. Biar kebayang, kita pakai analogi air lagi ya. Bolak-balik disebutnya AC atau alternating current. Nah, arus searah tuh berkaitan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm itu di mana kuat arus yang melalui dua titik pada suatu konduktor sebanding dengan besar tegangan antara dua titik tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan konduktor yang mempunyai rumus I sama dengan V per R, yang dimana R itu adalah hambatan listrik, satuannya Ohm, terus ada V itu tegangan listrik, satuannya V, dan I itu kuat arus listrik, satuannya. Terus Bila, ayo kelompok. Terima kasih Nabila. Naiza ya? Naiza, silakan Naiza. Sebelumnya yang lainnya didengarkan. Kasih sebesar arus listrik itu adalah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar atau konduktor dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Terus itu ada 3 penyebab atau faktor terjadinya hambatan pada arus listrik. Pertama tuh karena jenis bendanya. Kalau bendanya itu semacam terbalik itu arus listriknya semakin besar yang lewat. Kalau kayak plastik atau silikon bisa lewat yang kecil hambatan, kecil arus listriknya. Iya, harusnya. Terus ada panjang konduktor. Semakin panjang kawat atau konduktor maka semakin besar hambatannya. Karena dia tuh kayak lama melewat arusnya tuh lama lewatin konduktornya. Ini karena harus melewati lebih banyak materi dan seiring panjangnya konduktor, jumlah tumbukan antara partikel bahan penyusunnya juga meningkat. Terus yang kedua, faktor keduanya adalah luas penampang atau konduktor. Hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang konduktor. Semakin besar luas penampangnya, maka semakin rendah hambatannya. Lebar jalur bagi arus untuk mengalir mempengaruhi beberapa baik arus dapat bergerak melalui konduktor. Terus ketiganya itu ada sifat material konduktor atau jenisnya. Jenis bahan konduktor juga mempengaruhi hambatannya. Bahan-bahan dengan sifat konduktif yang baik seperti tembaga itu memiliki hambatan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan-bahan yang kurang. Terima kasih Naiza, ya luar biasa. Ya, silakan. Ya, silakan.
Oke, jadi tadi di dalam video tersebut itu membahas tentang arus listrik. Nah, jadi dalam arus listrik itu ada dua, ada arus bolak-balik sama arus yang searah. Kalau dia bolak-balik berarti namanya alternating current, kalau misalkan dia searah berarti namanya direct current. Nah, tadi di dalam situ juga disebutkan bagaimana cara arus listrik itu mengalir dari muatan yang negatif ke muatan yang positif. Nah, di dalam situ juga ada rumusnya, salah satunya yaitu untuk menghitung kuat arus listrik dipengaruhi oleh jumlah muatan listrik atau coulomb, sama dipengaruhi juga oleh waktu. Nah, terus tadi di dalam video tersebut juga membahas tentang hambatan atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai resistor, itu dikenal sebagai hukum Ohm. Dia rumusnya itu I sama dengan V per R, di mana kuat arus listrik itu adalah I dan V adalah tegangan serta R itu adalah hambatan. Nah, di dalam video tersebut juga menjelaskan bagaimana hubungan antara hambatan dengan pengaruh suhu atau koefisien suhu. Nah, juga di dalam video tersebut membahas tentang rangkaian seri atau rangkaian yang searus, sejalur, sedangkan kalau paralel itu berarti dia rangkaiannya bercabang. Ada ukuran kecil kan. Monster. Tapi dibikin baru-baru nggak?
Gacor kan? Tahu kan dari mana? Gue udah paham sekarang. Presentasi yang ini dulu. Iya, dengan LKPD. Ayo kita masuk ke presentasi dari hasil kerja pokok mulai dari kelompok 1. Oke, baik Bu. Sekarang di depan. Di depan. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, kami dari kelompok 1 yang berada di belakang saya, Sabri, di belakang saya, Rizal, belakang saya, Rizal. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 yang ada di LKPD. Pertanyaannya, jelaskan mengapa hambatan harus dibuat secara seri dan paralel. Akan dijawab oleh Anda. Oke, jadi di sini saya akan menjawab dari soal pertama, kenapa rangkaiannya harus seri? Iya betul, berapa seri? Berapa paralel? Karena seri memiliki satu jalur listrik yang jika terdapat gangguan maka listrik akan tidak dapat mengalir lagi. Berbeda dengan rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang sehingga suatu saat komponen rusak komponen lainnya masih bisa berfungsi. Sedangkan seri kayak gini, misal contohnya. Kalau seri kan satu jalur, jadi dia tidak ada komponen lainnya. Kalau jalur satu rusak, dia akan tidak berfungsi. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel, misal komponen satunya tidak rusak atau tidak berfungsi, dia bakalan komponen lainnya masih bisa berfungsi. Ya, sekian. Oke, baik. Jadi itu jawaban yang pertama. Nah, soal kedua, apa penyebab terjadinya hambatan pada arus listrik? Nah, soal kedua ini akan dijawab oleh Nuris. Jadi jawaban yang kedua itu disebabkan oleh adanya arus listrik yang mengalir ketika elektron bergerak melalui konduktor seperti kawat logam. Coba alatnya udah itu aja penjelasannya. Ya, itu. Oke, coba kita coba ya. Kita pertama off, terus kita on kan. Berarti berhasil tuh. Hasil. Ya, bagus dia dengan merangkainya secara seri. Baik, kesimpulannya sekarang dari Bapak Sabri. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Reza. Oke, kesimpulan dari rangkaian arus arah ini, yang pertama yang bisa kami dapatkan itu arus arah memiliki arah yang tetap dan tidak berubah seiring waktu. Yang kedua, rangkaian arus arah dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem kelistrikan rumah, elektronik, dan industri. Yang ketiga, hukum Ohm berlaku dalam rangkaian arus arah yang menyatakan bahwa arus listrik searah sebanding dengan tegangan dan berbagai terbaru dengan resistansi. Yang menyangga dari kelompok lain. Dari hasil kelompok Sabri menurut itu sudah sangat bagus karena dari rangkaiannya dipakai seri dengan satu baterai. Jadi mungkin yang menggunakan dua baterai bisa dibentuk menjadi mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin
kawat, maka semakin besar juga hambatannya. Yang kedua ada luas penampang konduktor. Semakin besar luas penampang pada kabel, maka semakin kecil juga hambatannya. Yang ketiga tuh ada jenis bahan atau jenis bedanya. Bahan-bahan dengan sifat konduktor seperti tembaga, kawat, maka ruang arus yang melewatinya semakin besar dan hambatannya kecil. Dari kesimpulannya akan dibacakan oleh Anda. Oke, jadi kesimpulan dari robot ini arus arah atau iris current adalah aliran searah muatan listrik dengan arah yang konstan. Arus arah adalah arus yang timbul karena muatan listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Coba dicoba lagi. Jadi yang kurang nggak nih? Pendapat Bang yang lain bagaimana? Yang bisa ya, apa faktor dari apa? Karena beda potensialnya sama panjang kabelnya, Bu. Iya. Kan di sini ada faktornya itu panjang konduktor. Semakin panjang konduktornya maka semakin besar juga hambatannya. Jadi arus listriknya itu semakin kecil buat ke bagian dinamonya. Itu ya. Kenapa? Ya silakan Sobi. Mungkin itu pelan dikatakan satu faktor dinamonya juga bisa jadi. Karena dinamo kan ada yang sifatnya bisa lebih kencang, ada yang lebih pelan. Dua, ini dari baling-balingnya. Soalnya kita juga awalnya nggak bisa gerak, malah cuman diem doang di tempat. Pas diganti baling-balingnya ternyata itu bisa lebih kencang. Tapi tadi udah dicoba juga baling-balingnya. Sama, ini tuh kayaknya kalau dinamonya tadi pas sebelum dipakai baling-baling juga lumayan kan? Nggak terlalu pelan banget. Selain di baling-baling, itu tuh juga ada di bagian kabelnya. Karena kalau misalnya kita panjang kabelnya sedangkan beda potensialnya itu kayak beda sama kelompok-kelompok lain yang lebih gede pakainya, maka itu tuh bakalan lebih kecil juga arus listriknya. Ya, beda potensial atau tegangan baterainya. Ini kan kita pakai 2, tapi tetap jelas lebih di bawah. Oke. Terima kasih ya, Pak. Coba kita coba pakai yang kecil. Dan presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Pudu Aziza dan saya Kami Ahmadi. Saya Dimas Bisa Putra. Saya Muhammad Berarti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian arus arah serta pembuatan robot pembersih cucian. Nah, jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun satu jalur, sedangkan rangkaian paralel itu disusun dengan banyak cabang. Nah, jadi kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Yang pertama, jelaskan mengapa hambatan harus disusun secara seri dan paralel. Mengapa hambatan harus disusun secara seri? Karena apabila rangkaian disusun secara seri, apabila terjadi gangguan atau kerusakan di dalam rangkaian tersebut, maka listrik itu tidak akan dapat mengalir lagi, sehingga rangkaian akan mati. Kalau disusun secara seri, sedangkan apabila disusun secara paralel, Oke. Apabila rangkaian disusun secara paralel, hambatannya ada di rangkaiannya. Karena banyak cabangnya, sedangkan apabila terjadi kerusakan, arus listrik masih dapat mengalir. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa penyebab terjadinya hambatan pada arus listrik? Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Hambatan terjadi ketika ion-ion dalam logam atau konduktor bertabrakan dengan elektron yang ada di dalam arus listrik. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dimas. Kesimpulannya di dalam rangkaian arus searah, maka aliran arus mengalir searah. Rangkaian yang dapat dibuat yaitu rangkaian seri. Arus listrik searah berhubungan dengan hambatan yang bertujuan untuk menghambat arus listrik
bisa disebut dengan hukum Ohm. Oke, jadi ada aplikasi dari rangkaian arus searah ini, yaitu robot pembersih. Nah, alat dan bahannya yang pertama ada batu baterai, ada sikat, ada kabel, ada tombol switch on off, serta dinamo mini, dan juga lem power glue atau lem tembak. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, kita harus merangkai kabel berbentuk seri. Kebetulan di sini yang kita buat adalah kabelnya rangkaiannya berbentuk seri, serta merangkai batu baterai yang diletakkan di atas sikatnya dan menghubungkan batu baterai, tombol switch on off, serta dinamo mini yang sudah terangkai. Nah, nanti setelah selesai kita tempelkan batu baterainya di atas sikat. Setelah itu robot pembersih sederhana siap untuk digerakkan. Coba. Ada yang mau menyanggah kan? Benar ya? Silakan. Oke, sekian terima kasih dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disimpulkan. Dari mana? Nanti. Tadi sudah disimpulkan berarti rangkaian dalam arus searah, bagaimana kalian bisa menggerakkan si robot pembersih jadi tampang kencang atau bagaimana dia bisa bergerak dengan cepat seperti ini. Nah, selesai LKPD, seperti biasa tugas yang harus kalian kerjakan dari soal-soal latihan ini tidak boleh Langsung ke bawah, Cok.
buat itu adalah membuat proporsi pembersih dari rumus yang digunakan listrik arus searah dengan rumus I sama dengan Q per T V kolom, ya kan? V kolom itu adalah jumlah dari muatan, bukan N jumlah ya, bedakan. N itu adalah banyak, tapi kalau muatan itu jumlah muatan listrik Q ya, Q besar, T time dari waktu dengan satuan sekon. Jadi kalau ada satuan detik harus dijadikan ke dalam sekon, itulah namanya satuan dalam internasional pada fisika. Untuk tegangan V, ya kan, volt dengan satuan volt, dan hambatan itu R dengan hambatan listrik adalah ohm. Tadi ditemukan oleh siapa? Ohm ya kan, dengan simbolnya yang sudah dijelaskan pada video tadi. Jadi pada hambatan listrik itu adalah R sama dengan rho L per A. Rho menyatakan massa jenis, L hambatan L itu untuk apa? Panjang. A-nya luas ya, luas permukaan. Karena kabel biasanya dia berbentuk silinder. Rangkaian seri dan paralel. Pada robot pembersih kalian membuat rangkaian seri semuanya pada setiap kelompok tadi yang sudah Ibu amati. Baik, sampai di sini untuk pembahasannya. Jadi tadi sudah sedikit Ibu menyimpulkan bahwa rangkaian listrik arus searah memiliki beberapa rumus dan memiliki beberapa rangkaian seri dan paralel. Dari rumus mencari kuat arus Q per T, mencari kuat arus V per R, mencari hambatan R sama rho L per A. Terima kasih kalian semua, sudah sangat luar biasa hebatnya. Disinilah kita bersama-sama bermanfaat ilmu untuk kalian. Silakan disiapkan dulu. Oke, baik semuanya. Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Dipersilakan. Berdoa kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jangan lupa sampahnya dibuang, alat yang sudah kalian buat tetap ada di meja untuk diperlihatkan nanti adik-adik.